Ya, memang hampir 80-90% kasus TBC itu adanya di paru. Cara masuknya itu melalui inhalasi sebenarnya, Hmm. Dokter Eka. Berarti orang-orang seperti ini, misalnya ada yang kekurangan gizi atau Mm-mm. tadi dengan penyakit kencing manis, itu seharusnya screening ya, Dok? Kata kunci pertamanya adalah kita harus menemukan dulu apakah pada orang-orang tersebut ada kuman yang masuk atau tidak. Gimana sih seseorang itu bisa terdiagnosa TBC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat ID Kota Pontianak. Selamat datang di podcast ID Kota. Perkenalkan, saya Dr. Sari Eka Pratiwi MBiomed. Hari ini selaku host pada podcast kali ini. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia dengan tema Ayo Bersama Akhiri TBC, Pontianak Bisa. Pada hari ini kami mengundang dua orang narasumber kita yang luar biasa. Di sini sudah ada Dr. Andreas Antonius Surbakti, spesialis paru. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Eka. Ya, selamat datang dokter di podcast kami. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan dulu. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi saya kembali mengenalkan Dr. Andreas ini. Beliau saat ini sebagai spesialis paru di Rumah Sakit ABK ya, Dok ya? Iya, betul. Ya. Bagaimana kabarnya, dokter? Sehat, semuanya baik-baik semuanya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kegiatan dokter sehari-hari di ABK mungkin, Dok? Ya, kalau sehari-hari ya tetap ya kita melayani pasien, memeriksa pasien, seperti itu. Ya, baik dokter. Keseharian. Ya, oke. Eh, Baik, mungkin agar tidak berlama-lama kita mulai saja ya, Dok ya, membahas mengenai serba-serbi tuberkulosis di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Mungkin diawali dengan dokter bisa menyampaikan dulu, Dok, apa itu tuberkulosis, mungkin penyebabnya, seperti itu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ya, saya memang dikasih kesempatan untuk menjelaskan bagaimana tentang TBC ya. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang dia menularnya melalui udara disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini berbentuk batang, berwarna kemerahan kalau kita lihat di bawah mikroskop itu. Nah, kuman ini akan masuk ke dalam tubuh, menginfeksi terutama paru-paru. Selain paru-paru, dia bisa juga menginfeksi yang lainnya dan menyebabkan sakit. Itu yang kita bilang sakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis ini selain paru-paru bisa juga dia menyerang bagian organ yang lain, Dokter Eka. Dia bisa menyerang kulit, kita bilang TBC kulit, bisa menyerang tulang, kita bilang TBC tulang. Kemudian bisa menyerang organ dalam seperti usus, makanya kita bilang TBC usus. Bisa juga ke jantung, selaput jantungnya kita bilangnya perikarditis tuberkulosis. Kemudian bisa juga berbentuk TBC dari organ-organ saluran cerna dan saluran kandungan juga bisa. Saluran Bisa, Dok. kencing juga bisa. Iya. Jadi dia bisa menginfeksi seluruh organ tubuh kita sebenarnya. Pada prinsipnya seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Ini menarik ya, Dok ya. Ternyata mungkin selama ini yang kita tahu itu di masyarakat mungkin TBC di paru ya, Dok ya. Iya, Nah, betul. kalau di organ-organ lain mungkin belum banyak nih sobat-sobat ID yang tahu gitu, Dok. Apakah untuk terkena TBC di ekstra paru itu harus diawali dengan TB paru dulu, Dok? Ya, memang hampir 80-90% kasus TBC itu adanya di paru. Karena kuman ini cara masuknya itu melalui inhalasi sebenarnya, Dokter Eka. Masuknya inhalasi itu pasti ke paru. Nah, dari paru itu dia akan masuk apabila daya tahan tubuhnya itu bagus. Sebenarnya dia akan berhasil dibatasi oleh tubuh supaya jangan menyebar kemana-mana. Tetapi dia sudah ada di dalam tubuh,
masuk ke kelenjar getah bening. Nah, dari situlah, dari kelenjar getah bening itu bisa masuk lagi ke organ-organ yang lain sebenarnya. Tapi memang sebelum dia masuk ke organ lain, dia pasti akan melewati paru dulu. Oh, baik Makanya dok. nanti kalau ada yang pasien dengan TBC ekstra paru, itu parunya harus dicek juga. Dicek juga ya. Iya, betul. Oh, baik dok. Ini mungkin saya bertanya jadinya lebih banyak ya dok ya. Nggak apa-apa. Karena memang ini menarik sekali ya mengenai Mm. TBC ini. Tadi yang pertama dokter menyampaikan bahwa sebenarnya tubuh kita tuh mampu untuk melawan kuman Ya, TBC betul ini dok sekali. ya. Betul. Terus kenapa kuman ini bisa berkembang biak dok? Ya, eh, pada waktu kuman itu masuk dalam tubuh, pasti ada respon dari badan ya, dari tubuh kita dengan sel-sel imunitas kita, sel-sel kekebalan tubuh kita itu akan melawan paling tidak. Nah, bentuknya itu ibaratnya dia kuman itu dikerangkeng di dalam satu sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kumannya itu seperti di penjara selama daya tahan tubuh kita bagus. Oh ya. Tapi begitu daya tahan tubuh kita tuh menurun, ini akan terbuka dan kuman yang tadi sudah di dalam itu bisa keluar sebenarnya. Jadi itulah kenapa pentingnya atau itulah hubungan antara infeksi TBC dengan kekebalan tubuh itu sangat erat. Orang yang sudah terinfeksi TB belum tentu dia menjadi sakit. Oh begitu. Jadi kumannya sudah masuk, belum tentu dia menjadi sakit selama daya tahan tubuhnya itu bagus. Ini yang kita bilang sebagai infeksi laten TBC. Tapi begitu dia daya tahan tubuhnya turun, nah manifestasi penyakitnya akan muncul. Nah itulah yang kita bilang sebagai sakit TB. Seperti itu. Oh baik dok. Berarti menanggapi itu penyakit TBC ini terkait sekali dengan gangguan fungsi imun ya dok ya? Ya betul. Berarti ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan infeksi ini menjadi lebih masif, jadinya gejalanya timbul dok? Betul sekali. Selama daya tahan tubuh kita bagus, imunokompeten kita bilangnya, kuman itu tidak akan bisa menyebabkan kita sakit. Tapi ada beberapa kondisi selain ya daya tahan tubuh turun, misalnya pada orang yang dengan gangguan malnutrisi pada orang-orang yang makannya kurang, istirahatnya kurang, itu daya tahan tubuhnya akan turun. Nah, itu akan muncul penyakitnya. Atau pada kondisi-kondisi dengan penyakit komorbid dengan gangguan imunitas seperti kencing manis, seperti HIV, atau orang-orang yang dengan kanker, keganasan, atau dengan penggunaan obat-obatan imunosupresan ya, yang harus menggunakan atau imun ya, yang autoimun, itu rentan sekali untuk menjadi sakit pada saat dia terinfeksi TBC. Oh Iya. ya, berarti orang-orang seperti ini misalnya ada yang kekurangan gizi atau tadi dengan penyakit kencing manis itu seharusnya screening ya dok? Ya betul. Kata kunci pertamanya adalah kita harus menemukan dulu apakah pada orang-orang tersebut ada kuman yang masuk atau tidak. Kita bilangnya screening. Screening itu kita bisa lakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya bisa dalam tingkat puskesmas ataupun rumah sakit ataupun klinik. Itu bisa diperiksakan. Ya, berarti sudah ada programnya juga ya dok ya? Ya betul. Oke, nanti mungkin kita akan bicarakan program ini ya bersama narasumber kita yang kedua nanti ya. Sabar ya sobat ID sekalian ya. Oke, kemudian dok, karena ini penyakitnya berarti mudah menular juga ya dok ya? Betul. Kira-kira lewat apa dok penularan TB ini dok? Terutama melalui inhalasi atau terhirup ya. Jadi ada orang pasien sakit TB di sekitar kita, dia batuk atau bersin, sehingga percikan ludah atau percikan bersinnya itu yang mengandung kuman itu kita hirup. Bisa dalam bentuk percikan langsung atau dia yang menempel di meja ataupun permukaan-permukaan yang bekas dia ada di situ. Oh, bisa bertahan lama dok kuman ini di luar? Tidak bisa bertahan lama. Itu kalau matahari itu paling hanya sekitar 10-15 menit sebenarnya. Kalau kena matahari, makanya nanti kata kuncinya untuk mencegah penularannya adalah ventilasi dan sinar matahari. Karena kuman ini pada prinsipnya tidak tahan terhadap sinar matahari.
Oh, Iya, oke. langsung mati dia kalau Langsung kena sinar. mati ya. Iya, Kalau misalnya pencahayaannya tidak adekuat, tidak hmm, cukup, kemudian ventilasi juga bat- kurang ya, Dok ya. Misalnya jarang buka jendela atau betul. rumahnya mepet-mepet terus gelap gitu, Dok ya. Iya, Jadinya ventilasinya kurang penular bagus, iya, jadi penularan penularannya lebih cepat. betul, lebih mudah Oh, dan lebih cepat dia menular. oh, berarti yang beresiko ini, Dok, orang-orang di sekitar atau di dalam satu rumah ya, Dok? Ya, betul. Jadi, sobat semuanya, apabila ada pasien yang di satu rumah itu seorang penderita TB, itu memang kita akan menyarankan untuk ventilasi rumahnya akan diperbaiki. Hmm. Selain itu, sinar matahari sebaiknya harus bisa masuk ke dalam rumah. Ya, yang agak sulit adalah pada waktu seorang pasien penderita TB itu ada di lingkungan komunitas yang tertutup. Hmm. Misalnya pada lapas, ya, Oh, ya ya. pada penjara atau pada komunitas asrama seperti Mm-mm. pondok pesantren ataupun barak asrama mahasiswa yang dia close, komunitas tertutup ya. Iya, Jadi kalau satu kena, itu kemungkinan kena ke yang lain itu akan sangat sangat cepat. besar. Iya. Iya, gitu. Oh. Makanya nanti program pemerintah juga akan mencakup eh, itu tadi target-target komunitas tertutup tersebut sebenarnya Iya, untuk berarti dicari. Dok, misalnya nih sudah ada penderita TB gitu ya Mm-mm, di suatu kawasan, misalnya di suatu rumah gitu Dok ya, mm-mm, atau komunitas tertutup seperti itu. Selain tadi memperbaiki ventilasi, mm-mm. kemudian pencahayaan, berarti Mm-mm. mungkin lebih sering membuka pintu dan jendela gitu Dok. Apakah ada tindakan tertentu dari pasien atau keluarga pasien untuk mencegah penularan ini Dok? Untuk mencegah ya otomatis meningkatkan daya tahan tubuh juga ya. Daya tahan tubuh ya. Dengan cara apa? Pola makan yang sehat dan bersih, Hmm. kemudian istirahat yang cukup dan juga olahraga. Hmm. Itu tiga hal yang kita harapkan bisa meningkatkan atau memperbaiki daya tahan tubuh. Iya, Iya, oke. Berarti memang holistik ya untuk ya betul, pencegahan penularan ini gitu ya betul. dok ya. Baik. Kalau untuk penggunaan masker misalnya dok, Hmm, kalau kan kemarin kita habis pandemi ya dok ya, pandemi betul. jadi masyarakat juga sebenarnya sudah terbiasa menggunakan masker. Hmm. Perlu nggak sih dok misalnya di rumah atau pasien TB-nya lah, kalau misalnya di rumah atau dia keluar gitu harus menggunakan masker seperti itu dok? Ya, penggunaan masker pada pasien TB sebenarnya akan kita tujukan pada mereka yang memang sudah terbukti di dalam pemeriksaan ya, pemeriksaan dahaknya memang ada kuman TBC-nya Hmm. dalam jumlah yang banyak. Nanti petugas laboratoriumnya akan memberikan informasi sebenarnya seberapa banyak kuman TBC-nya. Kan ada yang positif 1, positif 2, Hmm. positif 3. Biasanya kalau yang udah positif 2, positif 3 itu biasanya kita akan berikan saran menggunakan masker, Oh iya. atau dia akan kita sarankan menggunakan masker paling tidak 2 minggu setelah memulai pengobatan TBC-nya. 2 minggu Oh. pertama itu adalah masa apa ya kita bilangnya ya, kita harus menekan kumannya supaya jangan lagi menular. Jadi pada waktu Mm-mm. 2 minggu itu diberikan obat TBC. Selama itu 2 minggu juga kita akan sarankan pasiennya terutama menggunakan masker. Setelah Hmm. minggu ketiga itu penularannya menurun, mungkin akan kita bisa bebaskan. Iya, berarti kan Seperti itu. tidak tidak selama pengobatan ya, Dok ya. Tidak, Sebenarnya lebih tidak. lebih nyaman sebenarnya ya pasiennya. Betul, Jadi tidak sepanjang pengobatan harus menggunakan masker ya. betul Nah, sekali. seperti itu. Betul. Baik, Dok. Tadi kita ngomongin diagnosa ya, Dok ya. Hmm. Bagaimana mendiagnosa? Mungkin boleh di ini, Dok, diinfokan kepada sobat-sobat ID mungkin pengen tahu gimana sih seseorang itu bisa terdiagnosa TBC. Oh iya, TBC bisa kita tegakkan dengan berbagai macam cara. Ada beberapa modalitas. Yang pertama adalah melalui wawancara. Wawancaranya itu kita akan mengetahuinya kalau dia ada gejala dan tanda. Ada gejala batuk, ada gejala demam, meriang, tapi meriangnya ini bukan meriang yang demam tinggi ya, demam yang Hmm. ringan. Kalau bahasa Jawanya sumer-sumer ya bilangnya ya. Hmm. Keringat malam, Ya. kemudian pada kasus-kasus yang lebih berat itu bisa batuknya bisa batuk berdarah. Tapi kalau Oh. yang belum berat itu biasanya batuknya berdahak. Kata Mm-mm. kuncinya batuk berdahak, tapi kalau pada yang berat itu batuknya bisa berdarah.
Bisa juga ditemukan penurunan berat badan, Ya. penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya dalam paling tidak 3 bulan terakhir. Tuh. Kemudian pada kasus-kasus yang lebih berat lagi bisa disertai dengan sesak napas, dengan kalau dia sudah ke arah syaraf, itu maksudnya TBC saraf, itu bisa sakit kepala, kemudian kaku atau kebas ya, kesemutan, Kesemutan. sebelum nanti akhirnya dia penurunan kesadaran. Itu dari gejala-gejala dan tandanya. Kemudian mendiagnosa keduanya adalah dengan memeriksakan ya, dahak. Dahaknya atau sputumnya kita periksakan. Pemeriksaan sputum ini ada 2 jenis. Yang pertama dengan menggunakan tes cepat molekular. Yang kedua dengan pemeriksaan BTA, bakteri tahan asam. Di laboratorium kita bisa lakukan itu. Yang ketiga kita bisa lakukan pemeriksaan fotoronsen. Ya, fotoronsen nanti akan kelihatan ada bercak-bercak pada paru-parunya, atau ada kita bilangnya ya bercak lah ya, kita bahasa awamnya bercak, ada putih-putih di paru-parunya. Dan itu semuanya akan kita kompilasi atau kita gabungkan gejalanya sampai kita mau mendiagnosa ini adalah suatu TBC. Setelah kita mendiagnosanya benar ini suatu TBC, baru kita akan lakukan pengobatan. Gitu. Berarti tadi ada triasnya juga ya dok ya, berarti batuk-batuk berdahak bisa disertai dengan darah ataupun tidak. Betul. Kemudian ada demam yang ringan ya dok ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian ada keringat malam dan bisa ada penurunan berat badan gitu ya dok ya. Nah untuk tadi yang menarik dok, batuk berdahak kemudian bisa disertai darah. Nah bagaimana ini misalnya pasien gitu ya ingin saya nih kira-kira TBC atau bukan, perlu screening atau enggak gitu dok ya, berdarahnya ini apakah banyak atau hanya bercak atau bagaimana dok? Batuk darah itu prinsipnya bukan selalu TBC. Itu teman-teman yang harus ingat, tidak semua pasien dengan batuk darah itu adalah TBC. Bisa juga tumor paru itu salah satu yang bisa menyebabkan batuk darah. Nah, batuk darah pada TBC itu gradual ya. Jadi semakin berat kelainan di paru-parunya, batuk darahnya biasanya akan semakin banyak. Ya, biasanya dia akan mengeluhkan pasiennya batuknya berdarah itu bergumpal-gumpal, berwarna seperti kehitaman seperti cincau atau merah terang, merah segar. Biasanya dia akan mengeluhkan pada waktu batuk gitu langsung keluar. Gitu. Jadi dia ketakutannya karena apa? Dia akan mulai memeriksakan diri kalau sudah ada darahnya. Gitu. Kadang kalau batuk-batuk kronik aja biasanya bukan selama kayaknya tidak ada ya. darah, selama tidak ada darah biasanya tidak akan diperiksakan biasanya. Tapi kan memang ada triasnya tadi kan ya. Ada batuk, ada penurunan berat badan, demam, seperti itu. Jadi jadi sobat ID jangan lupa kalau misalnya sudah ada mungkin di diri sendiri ataupun di tetangga, di keluarga ya, kalau sudah menemukan trias ini jangan khawatir, harus segera memeriksakan diri ya dok ya. Baik. Nah dok, kalau tadi kita di awal sudah membahas juga tadi mengenai TB ekstra paru dok. Nah kalau untuk TB ekstra paru ini gejalanya bagaimana dok? Ya, TBC ekstra paru itu artinya TBC yang di luar paru. Itu tergantung organ yang terkena. Misalnya TBC saraf tadi yang saya bilang, kita kenalnya sebagai meningitis TB. Itu gejalanya seperti tadi, ada tetap ya, triasnya tetap ada penurunan berat badan, tetap ada demam, tetap ada keringat malam, itu tetap ada, ditambah dengan gejala lokal. Misalnya kalau saraf yang terkena itu kesemutan, sakit kepala, pegal linu, bahkan pada yang beratnya dia sampai kejang, bahkan penurunan kesadaran. Kalau pada organ yang terkena kulit itu biasanya nanti akan putih dan lukanya susah sembuh. Ya, waktu diperiksakan nanti sampel dari kulitnya itu nanti kelihatan kumannya. Kuman TB. Iya. Kemudian kalau TBC-nya ada di TBC tulang, biasanya tulang yang terkena adalah tulang belakang ya, tulang punggung atau ya tulang belakang kita yang terkena. Itu kita bilangnya
mm, gibus ya. Gibus itu Hmm. yang bonggol tulang belakangnya itu di Grogoti. gerogoti sama kumannya Ah. sehingga lunak, sehingga bahasanya akan bongkok seperti Oh. itu. Oh ya. Ya, karena kan tidak bisa menopang. Jadi itu kan Mm-mm. sudah melunak itunya, si tulangnya yang tadinya keras digerogotin jadi lunak, jadinya pasiennya akan Agak bongkok. bongkok seperti itu. Oh. Kasus yang pernah saya tangani yang ekstra paru adalah TBC pada itu eh, saluran kandungan. Oh begitu. Iya, en- eh, endometritis TB ya. Itu dia Oh. di kandungan. Itu keluhannya adalah keputihan. Oh nggak khas malah ya dok ya? Iya, betul. Jadi teman-teman yang Iya. dengan usia subur, Iya. kalau gejala triasnya ada ditambah dengan keputihan dan yang tidak sembuh-sembuh ya, Iya. tidak sembuh-sembuh, coba diperiksakan sampelnya, jangan-jangan itu suatu eh, itu TB. Oh. Nah, pasien saya ini diobatin selama 6 bulan sembuh. Sembuh. Iya, keputihannya Oh hilang ya. sama sekali. Itu eh, berarti memang gejala awal TB-nya tuh sudah ada dok ya, kemudian atau Ditambah bagaimana dok? gejala TB-nya, gejala TB yang khas paru tidak ada. Dia tidak ada Oh. batuk, tidak ada ya paling penurunan berat badan ada, Mm-mm. keringat malam itu dia tidak ada, tapi Mm-mm. sumber-sumber atau demamnya itu ada, Ya. disertai dengan keputihan. Keputihannya tidak sembuh-sembuh tadi dok ya? Tidak sembuh-sembuh. Udah pakai berbagai Oh. macam obat tidak sembuh. Ternyata kumannya itu adalah kuman TBC. TBC ya Jadi ampun. dikasih obat TBC sembuh pasiennya. Iya. Begitu. Tapi Itu memang itu lintas sektoral ya. betul. Saya dapat itu dari dokter kandungan sebenarnya. Iya. Jadi beliau itu memeriksakan di PA, keluarnya kok gambaran TB. Kita Iya. periksa TCM-nya positif. Ya udah kita kasih Hmm. obat. Akhirnya Wah, sembuh. TB Ya, ekstra paru nih yang malah ini ya dok ya, agak-agak mengerikan juga ya. ya. Mendapatkannya ini ya dok ya sebenarnya. Betul, karena gejalanya itu sesuai dengan organ yang terkena Iya. sebenarnya. Kayak Gitu. yang usus gimana dok? Oh ya, kalau TBC usus itu saya pernah lihat itu sakit perut. Jadi dia Hmm. mengira pasien itu awalnya sakit mah, gastritis kita bilangnya Iya. ya. Tapi dikasih obat sakit mah kok nggak sembuh-sembuh, makin lama kok makin berat gitu kan. Mm-mm. Ternyata ada fenomena papan catur. Kalau teman-teman dulu pernah periksakan ya. Oh. Jadi ada akut abdomen, iritasi dari omentumnya, dari selaput ususnya itu yang terkena, meradang. Jadi muncul ya fenomena papan caturnya, yang dia diketuk peka kosong, peka kosong, peka kosong. Ya kan ada kan? Oh ya. Nah, itu memang penanganannya ya operasi ya, karena kan Mm-mm. kegawatan sebenarnya itu. Kalau udah sampai keluhannya itu sakit perut. Iya. Tapi tetap obatnya nanti obat TB sembuh. Jalan juga ya dok ya. Iya, bisa Nah, sembuh. jadi sebenarnya penting nih kita tahu gitu ya, selain Mhm. TBC di paru, tadi sobat ID juga sudah dengar ya bagaimana diagnosanya, kemudiannya ekstra paru ya. Betul, Ini juga penting nih buat teman-teman dokter juga ya di lapangan ya. betul Ini sekali. harus bisa menemukan gitu ya dok Ya, ya. betul. Nah, kalau pengobatannya dok, susah nggak dok TBC ini dok? Ini kabar baiknya adalah TBC itu bisa sembuh, Dokter Eka. Ya. Meskipun keluhannya seperti begitu banyak, kita bisa besarkan ke hati pasiennya, mengatakan bahwa ini bisa sembuh. TBC bisa sembuh ya teman-teman ya, asalkan memang obatnya itu teratur diminum dan tuntas. Iya, itu intinya dok ya. Itu Jangan sampai skip obatnya ya. betul, Nah, betul sekali. kadang kan jangankan pasien yang harus berobat lama ya dok ya, kadang kita batuk pilek minum obat 1 minggu aja udah bosan ya. Ya, Tapi akhirnya demi kan itu demi demi sembuh, iya demi sembuh ya, sembuh. karena jangan sampai menularkan ke orang-orang tercinta ya di Betul sekali. rumah ya, kemudian di lingkungan juga gitu ya dok ya. Betul. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini kita sangat mendapatkan pencerahan ya dok ya. Ya, Mungkin betul. sebelum ditutup sesi pertama, dokter mau menyampaikan dulu dok sepatah dua patah, silakan dok. Ya, teman-teman ID sekalian, adalah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa TBC itu ada di masyarakat dan itu adalah penyakit yang menular. Kabar baiknya adalah bahwa pengobatan TBC yang dilakukan dengan tuntas, dengan
tidak bolong ya, tidak harus teratur dan minumnya tuntas, itu kita bisa garansi lah ya bahwa ini bisa sembuh. Jadi stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa cap TBC itu adalah memalukan, bahwa TBC itu adalah hal-hal yang ya kita bilang yang memalukan ya pasien TBC itu kita bisa bantu masyarakat dengan mengatakan bahwa TBC bisa ditemukan, TBC bisa diobati, dan TBC bisa sembuh. Itu dari saya. Ya, baik, terima kasih banyak dokter. Nah, Sama-sama. ya, pesan dari dokter Andreas tadi, jangan lupa ya sobat ID semuanya, bahwa semakin cepat kita temukan ya, Betul. dan TB itu pasti bisa sembuh. Jadi Bisa. sobat ID jangan khawatir ya, dan harapan kita bisa mengedukasi juga ya dok ya, Betul. lingkungan sekitar ya, teman-teman yang sudah menonton podcast ini, memberikan edukasi kepada sekitarnya kalau misalnya ada yang terkena TBC ya jangan malu, jangan merasa itu adalah aib, yang nggak perlu, yang penting diobati dengan tuntas maka akan sembuh begitu. Betul. Baik, terima kasih banyak dokter atas Sama-sama, waktunya. Dr. Eka. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti menjadi manfaat untuk kita semua. Amin.